Anies Baswedan yang terbaik untuk Indonesia saat ini, tidak ada yang lain. Terbaik apanya, Pak? Sini aku kasih tahu ya, Pak. Selama 5 tahun dia tidak pernah mengeruk yang namanya sungai-sungai di bantaran kali, ya, Ciliwung, Krukut, Batavia, di mana yang namanya sungai, mampang, kali digugat dulu baru dikeruk di pengadilan, kalah di pengadilan. Kalau tidak ada gugatan dia tidak mau kerja, ya. Selama 5 tahun satu masjid pun dia tidak ada bangun, Pak, ya. Sholatnya pun di stadion, minimal bangunlah satu masjid. Kenapa sih? Katanya gubernur seiman, satu masjid pun nggak dibangun, ya. Selama 5 tahun 270 kecamatan kelurahan cuma satu puskesmas dibangunnya, Pak, ya. Selama 5 tahun Anies tidak pernah membangun namanya rumah sakit. Yang dibangunnya itu cuma mengganti nama rumah sakit menjadi rumah sehat, ya, Pak, ya. Itu namanya gubernur seiman, ya. Terbaik apanya? Formula aja nggak jelas, kelebihan bayarnya banyak, ya. Dana-dana, toa, bambu mesum, pos sepatu, jalur sepeda, JPO, ya. Dana-dana semua, anggaran-anggaran itu nggak jelas, Pak, nggak ada transparan. Kalau kita dulu di zaman Ahok transparan, Pak, terbuka. Sekarang Anies tertutup, nggak jelas dana-dananya kemana. Tunggu aja, nanti setelah Pak Heru sudah mengaudit. Pak Heru kan bagian birokrasi kan, dia sudah tahu semua, mengaudit keuangan. Nanti akan kelihatan, Pak, ya, siapa Anies. Pak Yohanes Anies Baswedan RI 1, baik hati, suka kelebihan bayar. Nah, kalau ini saya sangat setuju, karena pada dasarnya Bapak Yohanes Anies Rashid Baswedan Singh, beliau itu orangnya sangat dermawan, guys. Beliau itu orangnya sangat baik hati, guys. Jadi jangan heran kalau misalnya beliau itu beli apa-apa itu kelebihan bayar. Contohnya beli lem miliaran, pulpen, helm, komputer, terus banyak lagi lah, guys. Beliau itu memang sangat berhati mulia, guys. Beliau itu sengaja melebihkan uang untuk penjualnya, guys. Itulah hebatnya Bapak Yohanes. Sampai batuk. Sangat. Ya, minum air dulu ya. Sangat luar biasa, guys. Jadi kita memang harus dukung Bapak Yohanes sebagai Presiden Indonesia yang ke-2024, guys. Pokoknya I love you, Bapak Yohanes. Ini jadi kalau ngomongin beliau itu jadi pingin nangis, guys, karena sangat terharu sekali, guys. Udah saya nyerah karena menahan kesedihan yang sangat luar biasa. Pokoknya terima kasih. Bu, kalau mau cari pemimpin, carilah sosok Anies, kerja dan berprestasi, paham, Bu? Apa prestasinya? Drone, alat transportasi, kaki. Nih, kaki ini, kaki. Tuh prestasinya, ayam berkokok, matanya merem.
merem. Ya merem lah. Dia tinggal ada aja yang demo-demo, yang berkokok-kokok itu kan yang kalian disuruhnya berkokok-kokok. Ya, dia merem aja, yang penting oh udah ada ini yang dukung aku. Itu prestasinya. KTP administrasi udara. Apa itu? Hah? Itu prestasinya. Getah-getih bambu mesum 550 juta ke petani bambu, buang-buang anggaran. Kali jaring hitam dikelambui tuh sungai, dikasih minyak wangi. Apa itu prestasinya? Jaring hitam tuh bau dikelambui. Di mana ininya? Itu prestasi. Ya, jalur sepeda dilebar-lebari di trotoar itu. Gak ada guna. Sekarang udah diperbarui sama Pak Heru. Bikin macet aja. Itu prestasinya. JPO. Yang ada tenda atasnya ini dibuka tendanya supaya apa? Mengada-ngada lah prestasinya, nggak jelas. Drone. Pada ketakutan amat Anies jadi presiden. Kenapa takut diganti ya? Gini Drone, aku kasih tahu ya. Drone, di belakang Anies banyak mafia para koruptor yang ingin menyelamatkan harta-hartanya kalau Anies dicapreskan menjadi presiden. Ya, KPU, Bawaslu belum mendapatkan momen untuk Anies mencapreskan diri jadi presiden, tuh belum ada. Ya, masih angan-angan, masih berhayal, ya, belum ditentukan, masih lama lagi. 2024 belum ditentukan siapa menjadi presiden cawapresnya. Ya, di belakang Anies banyak para mafia koruptor ingin mendorong Anies supaya menyelamatkan harta-hartanya yang mau disita dengan Pak Jokowi. Jelaskan tentang air itu harus masuk ke tanah, bukan dimasukkan ke gorong-gorong terus dialirkan ke laut karena melawan sunatullah. Oke guys, di sini saya akan berusaha untuk menjelaskan apa maksud dan tujuan dari Bapak Yohanes Anies Rashid Baswedan Singh. Nah, menurut beliau, air hujan yang jatuh dari langit itu harus masuk ke dalam tanah biar tidak melawan atau melanggar sunatullah. Nah, selain itu, Bapak Yohanes, beliau itu mempunyai maksud lain guys. Karena pada dasarnya beliau itu orangnya sangat welas asih, sangat baik hati sekali guys. Jadi beliau itu tahu perasaan air hujan itu bagaimana. Beliau tahu air hujan itu mereka pada takut dengan kegelapan guys. Makanya Bapak Yohanes itu tidak mau air hujan dialirkan ke laut dengan gorong-gorong raksasa, karena gorong-gorong raksasanya itu gelap guys. Beliau sangat kasihan dengan air hujan itu. Nah, kedua, Bapak Yohanes sangat memikirkan perasaan para air hujan, karena mereka jatuh dari langit, itu tinggi guys. Coba difikirkan, kita bayangkan sebagaimana remuknya badan-badan mereka itu, ya kan? Nah, ketiga, beliau sudah memikirkan mereka. Dengan keadaan seperti itu, Bapak Yohanes kasihan, iba, ngerasa tidak tega kalau misalnya para air hujan itu harus melalui gorong-gorong raksasa dengan perjalanan yang jauh. Pasti para hujan itu rasanya sangat sengsara guys. Ada yang punggungnya pegel karena terlalu menempuh jauh perjalanan gitu loh guys. Beliau itu sangat peka orangnya. Jadi memikirkan pasti pantatnya pada panas, ya kan? Belum lagi asam uratnya pada kambuh gitu loh guys. Dan Bapak Yohanes sangat luar biasa. Beliau sangat memahami perasaan air hujan itu. Dan bravo Bapak Yohanes. Waduh, kacau. Inilah kalau ibu-ibu sudah mengeluarkan semua kekuatannya,
tadi heboh di dunia maya ya. Tadi ibu yang pertama dengan ibu yang Mbak Cantik ya, yang kedua tadi saya kompilasikan video mereka ya teman-teman. Kalau ibu yang satu sangat berapi-api dengan segenap kekuatan dan powerful ya, the power of amak-amak. Sedangkan Mbak Cantik lebih smooth, halus, dengan bahasa yang racun. Saya pernah mengatakan itu di video sebelumnya ya, racun sekali ya. Oke teman-teman, jadi ya kalau teman-teman merasa bahwa wah Mas Basten ngapain, Bang Basten sorry, biasa panggil Bang Basten. Kalau teman-teman merasa Bang Basten ngapain reaksi video yang seperti itu kan memecah belah. Sebenarnya tidak seperti itu ya teman-teman cara berpikirnya. Karena kita saat ini memasuki tahun-tahun pesta demokrasi, pesta politik ya. Jadi hal-hal yang seperti ini biasa, bukan suatu fenomena yang aneh lagi ya. Ini sudah sering terjadi di masyarakat kita, akan terjadi adu mulut, adu tanggapan, adu opini ya, untuk saling menjagokan calonnya masing-masing ya. Dan saat ini kebetulan Pak Anies yang sudah mengajukan diri untuk maju sebagai calon presiden ya, walaupun belum sah, belum resmi didaftarkan, tetapi sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem ya. Dan sebentar lagi kalau ada figur-figur yang lain, wah tambah ramailah pesta demokrasi tanah air kita ya. Semoga bangsa dan negara kita ini semakin baik, dan nanti kita bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih maju lagi. Oke? Saya Basten Sebo, sekian dan terima kasih.